Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi klasifikasi alga yang terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama itu ciri-ciri alga, poin yang kedua sejarah dan dasar-dasar klasifikasi alga, dan yang ketiga klasifikasi alga yang masih digunakan sampai sekarang. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu saya sendiri, Risa Indriana Sari, sebagai moderator. Selanjutnya Nur Fazira sebagai pemateri pertama dan Revi Febriani sebagai pemateri ketiga. Baiklah, kepada pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Saya Nur Fazira 19010017 akan membacakan materi tentang klasifikasi alga. Yang pertama, ciri-ciri alga. Alga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ukurannya yang bermacam-macam. Tubuhnya disebut talus. Tubuhnya terdiri dari talus uniseluler dan talus multiseluler. Biasanya bersifat eukariot, memiliki klorofil, bersifat autotrof. Reproduksi dilakukan secara aseksual dan seksual. Aseksual dilakukan dengan pembelahan biner dan fragmentasi, sedangkan seksual dilakukan dengan isogami, anisogami, dan oogami. Sogami adalah perkawinan dua gamet yang memiliki flagel dan memiliki ukuran dan morfologi yang sama. Anisogami adalah perkawinan dua gamet yang berbeda ukurannya dan flagelnya. Oogami adalah perkawinan dua gamet jantan yang berflagel dengan telur. Selanjutnya, sejarah alga. 3,5 miliar tahun yang lalu ditemukan Cyanobacteria yang bersifat prokariot, dan selanjutnya ditemukan Cyanobacteria eukariot yang memiliki mitokondria, kloroplas, dan kromosom. Alga memiliki persamaan dan perbedaan dengan tumbuhan pada umumnya. Persamaan alga dengan tumbuhan biasanya adalah sama-sama memiliki dinding sel dan bahannya dari selulosa, bersifat autotrof, dan mempunyai klorofil. Adapun perbedaannya yaitu alga tidak memiliki akar, batang, daun, serta organ yang seperti tumbuhan pada umumnya. Tidak punya jaringan vaskular, tidak punya embrio, atau semua sel bersifat fertil. Punya pigmen yang bervariasi, struktur sel yang bervariasi dari organel sel alga terdiri dari flagella, kloroplas, tempat fotosintesis, pirenoid, dan bintik mata. Variasi pigmennya terdiri dari klorofil atau hijau, karotenoid atau coklat, kuning atau merah, picobilin merah, picoeritrin biru, picocyanin. Selanjutnya, dasar klasifikasi alga. Klasifikasi alga didasarkan pada kriteria berikut. Pigmen dalam artian susunan kimianya, produksi makanan cadangannya atau kimia penyusunnya, flagel atau jumlah dan morfologinya, dinding sel, kimiawi, penyusun, dan sifat fisiknya, organisasi sel yang setiap sel punya perangkat sel bervariasi, sejarah hidup dan reproduksinya. Baiklah, saya Revi Febriani. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi alga yang masih digunakan sampai sekarang. Alga adalah tumbuhan non-vaskuler yang memiliki bentuk tali yang beragam, uniseluler atau multiseluler, dan berpigmen fotosintetik. Sistem klasifikasi alga ada bermacam-macam. Sering dengan majunya ilmu pengetahuan terutama dalam penelitian fisiologi, biokimia, dan penggunaan mikroskop elektron, maka alga terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitunya alga pirang atau Chrysophyta. Alga pirang disebut juga sebagai alga emas karena memiliki tubuh yang berwarna keemasan seperti rambut pirang. Alga pirang memiliki pigmen kroten dan xanthofil yang menyebabkan tubuhnya menerawang keemasan. Yang kedua yaitunya alga coklat atau Phaehyta.
Kelompok ini disebut alga coklat karena tubuhnya berwarna kecoklatan. Warna coklat ini timbul dari pigmen koroten atau xanthofil yang dimilikinya. Komposisi yang berbeda antara koroten dan xanthofil menyebabkan perbedaan warna pada alga pirang dan warna alga coklat. Yang ketiga yaitunya alga merah atau rhodohita. Kelompok ini disebut alga merah karena tubuh berwarna kemerahan. Warna merah ini menyebabkan oleh pigmen vicoritin yang terdapat pada tubuhnya. Alga merah sebagai besar adalah multiseluler dan hidup di laut. Yang keempat yaitunya alga hijau atau chlorophyta. Alga hijau memiliki tubuh kehijauan seperti tumbuhan karena memiliki banyak pigmen klorofil. Sebagai besar, alga hijau hidup di air tawar dan beberapa hidup di air laut. Ada juga yang hidup di darat dan bersimbiosis dengan jamur dari kelompok Basidiomycota atau Ascomycota, berbentuk lumut gerak. Baiklah, hanya sekian dari saya kembali. Baiklah, mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.